Bella bergegas masuk ke kamarnya dan menutup pintunya. Dia duduk di depan altar kecil yang berisi patung Bunda Maria, salib, dan lilin. Dia berdoa dengan penuh kebingungan dan kesedihan. "Ya Tuhan, tolong aku. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tolong tunjukkan jalan yang benar untukku dan anakku," ucap Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang ibu yang kaget dan marah mengetahui anaknya mualaf, hingga menyebut anaknya teroris, tetapi mengalami akhir yang tak terduga. Kisah Bella, seorang ibu beretnis Hispanik yang beragama Kristen Katolik, perkenalannya dengan Islam dimulai beberapa tahun yang lalu. Bella memiliki dua putra yang menjadi sumber kebahagiaan sekaligus kesedihannya. Pada saat itu, Bella merasa sangat kecewa dan putus asa dengan kedua putranya yang selalu membuat masalah. Salah satu putranya, Jorge, tidak mau melanjutkan sekolahnya dan lebih suka menghabiskan waktu dengan tidur siang dan berpesta pora di malam hari. Jorge sering mabuk dan membuat onar di jalanan tanpa peduli dengan nasibnya sendiri. Putra Bella yang lain, Carlos, juga tidak lebih baik. Carlos terlibat dalam masalah besar yang membuatnya harus mendekam di penjara selama 2 tahun. Bella tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Carlos dari hukuman yang menanti. Bella merasa hidupnya hancur. 15 tahun yang lalu, dia meninggalkan tanah kelahirannya, Kolombia, untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Amerika Serikat. Dia bermimpi untuk memberikan masa depan yang cerah bagi anak-anaknya. Untuk mewujudkan mimpinya, Bella bekerja keras dan tidak kenal lelah. Dia rela menjalani beberapa pekerjaan sekaligus, mulai dari pelayan restoran, asisten rumah tangga, hingga penjaga toko. Dia tidak pernah mengeluh atau menyerah, karena dia tahu semua itu dilakukan demi anak-anaknya. Namun, semua usaha Bella seakan sia-sia. Anak-anaknya tidak menghargai pengorbanan Bella, dan malah menjauh dari ibunya. Bella merasa sendirian dan tidak berdaya. Suatu hari, Jorge pulang ke rumah dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang telah terjadi pada Jorge, sesuatu yang akan mengubah hidup Bella dan putranya, selamanya. Pagi itu, Jorge datang ke rumah dengan penampilan yang tidak seperti biasanya. Dia masih terlihat lelah akibat begadang semalaman. Bau alkohol dan rokok masih menyengat dari tubuhnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari tatapan matanya, cerita Bella. Jorge tidak menyapa ibunya sama sekali. Dia langsung menuju dapur, membuat sarapan sederhana berupa telur orak-arik, lalu mandi dan mengurung diri di kamarnya. Bella merasa ada yang aneh dengan anaknya. Biasanya, dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia hanya hidup untuk kesenangannya sendiri. Bella memutuskan untuk mengikuti Jorge ke kamarnya. Selama ini, Bella jarang mengganggu anaknya, karena dia tahu Jorge tidak suka diatur. Tapi kali ini, Bella merasa harus berbicara dengan Jorge. Bella mengetuk pintu kamar Jorge, dan masuk tanpa menunggu jawaban. Jorge sedang duduk di tempat tidurnya, dengan wajah yang murung. Bella bertanya apakah ada masalah, dan Jorge menggeleng. Namun, Jorge tidak bisa menyembunyikan rasa gelisah yang ada di dalam hatinya. Bella mendekati Jorge dan duduk di sampingnya. Dia mengusap punggung Jorge dengan lembut, berusaha menenangkannya. Tiba-tiba, Jorge berkata bahwa dia ingin berhenti minum. Dia sadar bahwa itu adalah kebiasaan yang buruk dan merusak hidupnya. Bella terkejut mendengar ucapan Jorge. Dia tidak percaya bahwa anaknya yang bandel dan keras kepala bisa mengatakan hal itu. Bella selalu berdoa agar Jorge bisa berubah dan meninggalkan kehidupan maksiatnya. Bella merasa senang dan haru. Dia memeluk Jorge dan mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang baik. Dia berjanji akan mendukung Jorge dalam usahanya untuk berhenti minum. Bella kemudian keluar dari kamar Jorge dengan perasaan yang lega dan bahagia. Dia tidak tahu bahwa pagi itu adalah awal dari sebuah perubahan besar dalam hidup Jorge. Perubahan yang akan membawanya ke jalan yang benar. Jorge berubah drastis sejak pagi itu. Dia tidak lagi minum minuman keras dan mabuk-mabukan.
Dia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya, membaca dan belajar. Hanya sesekali dia keluar rumah, bersama seorang teman yang selalu menjemputnya. Bella penasaran dengan teman baru Jorge. Dia menceritakan kepada situs About Islam, bahwa teman Jorge adalah seorang pemuda yang sopan dan santun. Dia selalu berpakaian rapi dengan baju putih bersih dan peci hitam. Dan ketika dia tersenyum, saya merasa ada kehangatan dan kedamaian yang terpancar darinya. Suatu malam, Bella menyambut teman Jorge di rumah mereka. Dia mengajak mereka untuk makan malam bersama. Saat makan malam, Jorge dan temannya berbicara tentang Allah, Yesus, dan Bunda Maria. Mereka berbagi pandangan dan pengalaman mereka tentang agama. Bella terkejut mendengar percakapan mereka. Dia tidak pernah mendengar Jorge berbicara tentang Tuhan dan agama sebelumnya. Bella sendiri bukan orang yang religius, tapi dia masih percaya kepada Bunda Maria, Allah, dan Yesus. Dia selalu berdoa di kamarnya setiap malam, memohon perlindungan dan pertolongan untuk dirinya dan anak-anaknya. Bella tidak merasa khawatir ketika Jorge dan temannya berbicara tentang Allah dan Yesus. Dia mengira mereka hanya berdiskusi tentang agama secara umum. Tetapi kemudian Jorge memberitahu ibunya bahwa dia sudah masuk Islam dan menjadi mualaf. Bella terkejut bukan main. "Apa? Apakah kamu gila? Bukankah orang Muslim itu teroris?" tanyanya dengan nada marah. Bella tidak bisa menerima kenyataan bahwa putranya berpindah agama. Dia merasa Jorge telah mengkhianati keyakinannya dan budayanya. Bella segera membersihkan meja dan mengusir Jorge dan temannya dari rumahnya. "Keluar dari sini! Saya tidak mau melihat kalian lagi," teriak Bella. Bella bergegas masuk ke kamarnya dan menutup pintunya. Dia duduk di depan altar kecil yang berisi patung Bunda Maria, salib, dan lilin. Dia berdoa dengan penuh kebingungan dan kesedihan. "Ya Tuhan, tolong aku. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tolong tunjukkan jalan yang benar untukku dan anakku," ucap Bella. Bella terdiam di kamarnya selama berjam-jam. Dia bersimpuh di depan altar kecilnya, berdoa kepada Tuhan untuk memberkati keluarganya dan kedua putranya. Jorge tidak kembali ke rumah setelah diusir oleh ibunya. Bella merasa gelisah dan cemas. Dia takut Jorge akan kembali ke jalan yang salah, yaitu minum-minuman keras dan mabuk-mabukan. Bella mulai memikirkan perubahan yang terjadi pada Jorge. Jorge sudah tidak lagi minum minuman keras. Jorge sudah tidak lagi keluar malam. Jorge sudah tidak lagi terlibat perkelahian. Apakah semua ini karena Jorge sudah menjadi Muslim? Bella mengingat banyak temannya yang beragama Kristen, yang katanya religius, tapi masih melakukan hal-hal buruk seperti mabuk-mabukan. Sementara itu, agama yang bernama Islam ini telah membuat Jorge menjadi orang yang baik dan bertanggung jawab. Lebih dari 2 minggu berlalu, Jorge akhirnya pulang. Wajahnya tampak berseri-seri dan dia memeluk ibunya dengan erat, seperti yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Bella merasa sangat bahagia. Hatinya penuh dengan rasa syukur dan harapan. Jorge mengajak ibunya untuk duduk bersama di ruang tamu. Mereka berbincang-bincang dan berdiskusi dengan akrab. Jorge menjelaskan kepada ibunya tentang keimanan Islam, tentang Allah yang Maha Esa, dan Yesus yang merupakan salah satu Nabi Allah, bukan anak Allah. Bella mendengarkan dengan hati terbuka dan bisa menerima penjelasan Jorge. Jorge juga menceritakan tentang sholat 5 waktu dan hal-hal penting lainnya dalam Islam, seperti puasa, zakat, dan haji. Bella tertarik dengan ajaran Islam yang dia dengar dari putranya. Bella tidak lagi menolak putranya menjadi seorang Muslim. Dia malah merasa bangga dengan perubahan Jorge. Namun, ketika Jorge menawarkan ibunya untuk masuk Islam dan menjadi mualaf, Bella mengatakan dia masih butuh waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang Islam. Setelah kurang lebih 6 bulan, Bella akhirnya siap untuk mengucapkan syahadat di hadapan putranya. Itu adalah momen yang sangat indah. Bella dan Jorge bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ketika putra Bella yang lain, Carlos, bebas dari penjara, dia juga segera mengikuti jejak Jorge dan Bella untuk masuk Islam, dan menjadi mualaf. Dia juga meninggalkan masalah-masalah yang pernah menjeratnya.
Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada Bela dan kedua putranya. Allah telah menyelamatkan mereka dari kehidupan yang penuh dengan kekerasan dan kehancuran. Allah telah mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Dan itulah kisah mualafnya satu keluarga karena rahmat Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.